Haleluya. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, terutama jemaat-jemaat Family of Christ Community dan juga saudara-saudara partisipan, pemirsa yang pada hari ini bersama-sama mengikuti siaran kami dalam FCC Sunday Service Online atau ibadah online melalui saluran YouTube channel Good News Media Ministry. Saya berdoa dan saya percaya hari ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat, dan biarlah itu kita boleh ekspresikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan apa yang Dia sudah lakukan, perbuat untuk kita semua. Saudara, pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021, kita akan sama-sama beribadah. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga yang paling penting, kita akan menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar kelepasan, di mana hari-hari ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan saya percaya kita juga akan menerima kabar kemerdekaan dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Rosana Gunawan. Dan kami percaya apa yang akan disampaikan oleh beliau menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah saudaraku, kita akan awali ibadah pertemuan kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena hanya oleh kemurahan-Mu lah, karena hanya oleh pertolongan yang daripada Engkau sendiri, kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kembali kami bersekutu sekalipun masih dalam format atau bentuk online ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk melayani setiap roh kami, melayani setiap jiwa kami, terlebih pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bersekutu, yang sudah hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, baik mereka yang ada di rumah, mungkin dalam perjalanan, atau dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat yang sama dari sorga turun dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami dengan penuh sukacita mau memuji, menyembah, dan mengucap syukur atas segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita beberapa saat kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersukacita karena Dia sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita sama-sama mengikuti pujian yang kami sudah siapkan. Saudara bernyanyi bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Semua tepuk tangan sama-sama. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan atas semangatku, takkan hilang. hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata Penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Come on, nyanyi lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Come on, sing. Come on. Come on. Come on. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pujian mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan sukacita ilahi. Dan saya percaya saatnya juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Rosana Gunawan boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Silakan Ibu Rosana untuk membagikan berkat bagi kita semua. Terima kasih Pastor David atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman kabar baik. Shalom Jemaat FCC dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun pada saat ini berada. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kabar baik yang telah dipersiapkan untuk kita semua. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada suatu ketika yang tercatat di mana Yesus berada di sebuah rumah di Kapernaum
Dan banyak orang datang berbondong-bondong mengerumuni dia sampai pintu masuk dipenuhi dengan orang. Dan pada saat yang sama ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya berusaha masuk tetapi tidak bisa. Sehingga mereka naik ke atas dan membuka atap rumah dan menurunkan si orang lumpuh itu dengan pembaringannya ke bawah sampai ke hadapan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya bacakan dari Matius 9 ayat 2. Demikian bunyinya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Ayat keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ayat 5. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus adalah percayalah, dosamu sudah diampuni. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, yang pada saat ini secara kebetulan saudara sedang terbaring sakit, atau sedang menderita sakit, atau oleh karena satu dan lain sebab saudara mengalami cedera di beberapa bagian tubuh, atau yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Saudara-saudara semua, percayalah bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, saudara-saudara, mengapa kalimat ini menjadi sangat penting? Padahal si orang lumpuh datang dengan harapan untuk disembuhkan, kan? Jadi mengapa kalimat ini menjadi lebih penting daripada kata yang bangunlah dan berjalan? Oleh karena Yesus mengetahui bahwa beban yang paling berat pada saat orang menderita sakit adalah kesadaran akan dosa-dosa mereka. Nah, saudara, persoalan pengampunan dosa itu sulit dimengerti bahkan oleh ahli Taurat yang dicatat di dalam perikop yang baru saja dibaca. Karena apa, saudara-saudara? Mereka sudah menerima pengajaran-pengajaran Allah, ajaran Allah, Taurat yang mereka pelajari selama hidup mereka. Tetapi mereka suka mengerti. Mengapa? Karena apa yang mereka mengerti, apa yang mereka diajari adalah pengampunan dosa. Itu adalah usaha diri sendiri melalui pengorbanan atau persembahan korban. Artinya, dosa adalah, menurut mereka, dosa adalah tanggung jawab dari setiap pribadi untuk membayarnya. Nah, saudara-saudara, apakah benar yang seperti itu? Paulus membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu. Dia menulis surat kepada jemaat di Roma yang bunyinya dalam Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Pengampunan dosa, keselamatan mutlak karena kasih karunia dari Allah. Kemurahan Allah. Saudara-saudara, saya akan membacakan beberapa ayat lagi untuk membawa kita lebih mengerti tentang hal ini. Tetapi sebelum ini, saya ingin mencoba untuk membawakan suatu ilustrasi yang semoga bisa menerangkan situasi tentang pengampunan dosa.
Nah, saudara-saudara, relax. Saya membawakan sebuah ilustrasi. Pada suatu hari, seorang suami sebelum meninggalkan rumahnya, di suatu pagi dia berpesan kepada istrinya, hari ini jangan masak apa-apa untuk mempersiapkan makan malam. Karena saya akan datang dan saya yang akan membawakan makan malam bagi keluarga kita. Dan sore hari itu, sepulangnya kerja, sang suami berhenti dan membeli katakanlah 1 set ayam goreng dan kaki, lengkap dengan salad, dengan kentang goreng, dengan nasi, dengan sambalnya bahkan, dan dengan Coca-Cola. Pada saat dia pulang, dia menemukan istri dan anak-anaknya duduk di atas meja makan yang kosong. Saudara-saudara, dalam hal ini kita coba pikir. Saya mengajak saudara-saudara semuanya ikut dalam cerita ini dan memikirkan, apakah yang dilakukan oleh istrinya benar? Iya, benar. Artinya dia percaya kepada ucapan suaminya. Dia tidak memasak hari itu karena dia percaya, dia menghormati kalimat suaminya, pesan daripada suaminya, bahwa dia tidak usah memasak. Bagi suaminya, apa yang dilakukan istrinya diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, sebaliknya, tetangganya ternyata hari itu melakukan hal yang sama. Dan si suami pulang dengan membawa barang yang sama, makan malam yang sama, tetapi dia melihat istri dan anak-anaknya duduk di atas meja makan yang penuh. Karena istrinya memasak hari itu. Nah, saudara-saudara, suaminya akan melihat bahwa istrinya tidak menghormati pesannya. Dia tidak percaya kepada apa yang dia pesan atau katakan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa semua ucapan Allah, pesan Allah tercatat di dalam Bible ini. Nah, saudara-saudara, apa yang dipesankan oleh Tuhan dalam kesempatan ini adalah percayalah bahwa dosamu sudah diampuni, bukan karena kehendakmu, bukan karena usahamu bahkan, tetapi mutlak itu inisiatif dari Allah yang mengirimkan anaknya Yesus untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Oleh karena itu, maka kita mempunyai hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menerima ahli waris surgawi. Nah, saudara-saudara, untuk bisa mengerti tentang pengampunan dosa, coba kita baca beberapa ayat dengan pengertian ilustrasi yang saya tadi ceritakan. Kita baca dari Roma 4 ayat 5 dan seterusnya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Percayanya dari orang tersebut karena percaya kepada Dia yang memberi kebenaran kepada kita, apa yang dipercayai oleh Dia dianggap diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat ke-6-nya. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita manusia, saudara-saudara, kita tidak mampu untuk menutupi dosa-dosa kita. Kita bisa minta ampun. Kita anggap kita bisa minta ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kriteria dari surgawi itu adalah kita percaya bahwa kita sudah diampuni melalui salib Kristus. Itu datang
yang diutamakan. Nah, saudara-saudara, di ayat ke-8-nya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kata tidak diperhitungkan berasal dari kata oine, tidak itu oine, yang di dalam bahasa Yunani-nya itu artinya adalah double negative strengthening the denial. Artinya tidak mungkin, tidak akan pernah diperhitungkan. Dan kata diperhitungkan di dalam bahasa Yunani-nya logizomai artinya take inventory. Nah, saudara-saudara, take inventory artinya mengambil data tentang kenyataan yang ada saat ini. Dan itu pada waktu dilihat oleh Tuhan itu tidak diperhitungkan. Kenyataannya itu tidak diperhitungkan. Nah, saudara-saudara, kita tidak mampu melakukan itu. Itu mutlak karena kasih karunia dari Allah kepada kita. Nah, saudara-saudara semua, setelah kita mengerti tentang hal ini, marilah kita metanoia, kita ganti cara pikir kita, yang dalam bahasa Yunani itu artinya bertobat. Kita bertobat, mengganti cara pikir kita. Kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni melalui salib Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat kalimat dosa-dosa sudah diampuni, itu membawa suatu paket, saudara-saudara. Saya katakan dengan paket untuk gampang dimengerti, bahwa kalimat dosa sudah diampuni melalui kasih karunia Allah, itu membawa paket yang membawa kebaikan untuk jiwa dan tubuh kita selama kita hidup di dunia ini. Karena dosa yang diampuni itu kita sudah mengerti bahwa secara roh kita pasti sudah selamat. Kita tidak akan masuk neraka, saudara-saudara. Kita mempunyai hak yang dari itu. Kalau kita menjadi ciptaan baru, kita adalah ahli waris surga. Tetapi bagaimana dengan perjalanan hidup kita di dunia ini? Kita masih berjalan dengan tubuh yang fana ini. Nah, saudara-saudara, satu paket ini saya ilustrasikan seperti paket hotel, voucher hotel. Kalau saudara menerima voucher hotel, saudara kalau percaya, saudara akan datang menebus ya, meredeem voucher ini ke hotelnya, dan saudara akan check in dan saudara mendapatkan kunci kamar. Nah, saudara-saudara, kunci kamar ini itu mempunyai suatu kebaikan bagi kita semua, karena ini mempunyai akses terhadap semua fasilitas yang disediakan oleh hotel itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, satu kunci pengampunan dosa mempunyai akses yang banyak sekali untuk kebaikan kita di dalam hidup di dunia ini. Saya bawakan dua hal yang sangat besar, adalah saudara tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Dan yang kedua, saudara sudah dibenarkan oleh, khususnya di dalam suasana pandemi yang mencekam ini, saudara-saudara. Semua orang merasa ketakutan, ngeri. Kenapa? Karena takut tertular. Sebenarnya kalau kita mau menggali lebih dalam, takut tertular, takut kena sakit COVID-19, itu di dalamnya karena takut apa sih, saudara? Takut mati. Kalau kita mau jujur, di dalam takut kematian itu, apakah yang ada di dalamnya? Karena kita takut menghadapi penghukuman. Karena jauh di dalam lubuk hati kita tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan akan menjatuhkan hukuman. Kita tahu Yesus mati bagi kita. Kita percaya bahwa 100%, bahkan lebih daripada itu, bahwa dosa kita tidak akan diperhitungkan. Baik sekarang di dunia
maupun nanti dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, marilah kita baca ayat ini untuk menambah kita hidup dengan damai sejahtera. Satu, kita tidak lagi di bawah penghukuman. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita semua hidup di dalam Kristus Yesus. Begitu saudara percaya kepada Dia yang memberikan kita hidup, yaitu Yesus sebagai Tuhan kita, anak Allah, maka kita sedang berada, kita sedang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, hukum dosa membawa kita kepada hal yang buruk yang terjadi, termasuk sakit penyakit, termasuk kejahatan, termasuk segala sesuatu yang buruk. Tetapi di sini dikatakan bahwa Roh yang hidup sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ini adalah sesuatu yang kita harus amin. Saya percaya. Dan itu berlaku pada saat saudara mengatakan amin. Dan Roh yang memberikan hidup, saya sudah memberikan 1 bulan yang lalu di dalam khotbah saya yang berjudul hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Saya sudah membukakan kata hidup berasal dari kata soso yang artinya adalah selamat. Bukan saja di surga, tetapi untuk hidup kita di dunia ini. Dan soso juga berarti heal, sembuh. Soso juga berarti well-being, baik-baik saja, baik secara tubuh maupun mental dan jiwa kita. Dan soso juga berarti be whole, sempurna dalam segala hal. Sempurnanya Tuhan memberikan untuk bekal kita hidup di dalam dunia ini. Dan saudara-saudara, saya suka kepada satu ayat di Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Kalau anak sudah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut, maka saudara dan saya betul-betul merdeka. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita sudah membawa kepada akses yang pertama, yaitu kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman dosa dan penghukuman maut. Kita hidup baik sekarang sampai kepada kekekalan. Dan sekarang kita bawa kunci itu kepada akses yang kedua. Menurut ilustrasi saya yang tadi, kunci hotel itu dibawa kepada area berenang. Kalau yang satu kepada area makan, area ruang makan, saudara bisa makan apa saja yang ada di dalam ruang makan tersebut. Pada waktu saudara pergi ke area berenang, saudara menemukan banyak sekali akses, termasuk spa, sauna, mungkin ada fitnessnya, mungkin ada mini golfnya, mungkin ada tenis mejanya, saudara-saudara beragam-agam. Dan di dalam hal ini, Allah memberikan akses yang banyak sekali kepada kita. Tetapi hari ini saya akan membawakan hanya 3 atau 4 hal. Akses yang dinamakan kebenaran itu mempunyai banyak sekali kebaikan untuk kita. Kalau saudara percaya tadi itu, dengan dosa diampuni, kita mendapat kebenaran dari Allah. Nah, saudara, 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa setelah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita yang memberikan Yesus dosa tersebut, sehingga Dia harus disalib. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. We are the righteousness of God in Christ. Kita sudah menerima kebenaran Allah, dan kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sudah menjadi orang-orang benar di dalam Kristus. Kita sudah ditegakkan di dalam kebenaran. Dan akses, karena saudara percaya
bahwa saudara sudah menerima kebenaran itu, saudara sudah dibenarkan, akses yang pertama adalah kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 mencatat seperti ini. Ia, yaitu Yesus, telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Titik 2, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mengapa saya sebutkan tanda baca di situ? Saya tidak tahu, beberapa terjemahan mungkin tidak menuliskan kolom ya, titik 2. Tetapi terjemahan aslinya itu ada titik 2-nya. Yang artinya, apabila saudara hidup di dalam area yang dinamakan kebenaran, berarti kita harus percaya dulu bahwa kita sudah dibenarkan. Berarti kita akan hidup di dalam area yang dinamakan kebenaran, maka oleh bilur-bilurnya saudara sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin, saudara-saudara. Berarti kita disembuhkan karena, jadi hal yang pertama adalah kita percaya bahwa dosa-dosa kita diampuni. Pada saat kita percaya dosa-dosa kita diampuni, kita hidup dalam kebenaran. Pada saat kita percaya bahwa kita dibenarkan, kita mengalami kesembuhan. Oleh karena itu perikop yang tadi yang tentang orang lumpuh, kalau saudara teruskan, yaitu di dalam Matius 9 ayat ke-6 dan ke-7-nya. Tetapi supaya kamu tahu, jadi Yesus mengatakan di dalam kalimat pertanyaan pertamanya, percayalah, dosamu sudah diampuni nak, kepada seorang lumpuh itu. Dan kalimat keduanya mengatakan demikian. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat ke-7-nya saudara-saudara. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Di dalam bahasa Inggrisnya, dan di sini adalah immediately. Langsung. Saat itu juga, segera. Jadi pada saat Yesus mengatakan, bangunlah, si orang lumpuh itu langsung bangun. Segera. Sesudah perkataan itu, langsung bangun. Kuasa kesembuhan itu terjadi. Saya percaya saat itu, orang lumpuh itu percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Dan pada waktu Yesus mengatakan, bangun, dia segera langsung bangun. Nah, saudara-saudara, itulah akses yang pertama karena saudara percaya bahwa saudara sudah dibenarkan. Oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sembuh. Dan sekarang kita melihat akses kebaikan yang kedua karena kita sudah dibenarkan. Yaitu akses kedua adalah luput dari dipermalukan. Berapa banyak dari kita, dan saya percaya semua dari kita pernah pada saat kebodohan kita melakukan dosa. Dan yang mengejar-ngejar kita sampai dengan saat ini pasti adalah takut dipermalukan apabila diketahui. Kita takut kepada saudara kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada sahabat kita, kepada guru kita, bahwa mereka akan memandang rendah kita kalau mereka tahu akan dosa kita. Nah, saudara-saudara, Yesus berpesan bahwa dia tidak akan mempermalukan kita, dia akan meluputkan kita. Saudara, ini dicatat di dalam Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Di dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya bukan keadilan tetapi righteousness. Oleh karena thy righteousness, oleh karena kebenaranmu. Luputkanlah aku karena kebenaranmu Tuhan. Dan sekarang aku hidup di dalam kebenaran-Mu. Pelanggaranku sudah ditutupi. Bahkan Allah sendiri tidak akan melihat dosa kesalahan pelanggaran kita. Artinya sesuatu yang ditutupi tidak akan terlihat. Dan Tuhan meluputkan kita dari dipermalukan. Haleluya, saudara-saudara.
pesan saya, apabila Tuhan sudah mengampuni kita, mengapa kita mengingat-ingat dosa-dosa kita? If God has forgiven us, now we have to forgive yourself. Amin. Kita melihat kepada kebaikan ketiga karena kita sudah dibenarkan, yaitu lepas dari oppression, dari teror, dan dari fear atau ketakutan. Kita lihat ayatnya di dalam Yesaya 54 ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Pemerasan di sini adalah oppression. Dan kekejutan adalah teror. Takut adalah fear. Saudara, khususnya di dalam pandemi ini, kita banyak dikejutkan oleh berita-berita. Bagi kita, itu bisa sebagai teror. WHO sudah mengumumkan bahwa akan ada lagi badai, gelombang yang bahkan lebih hebat, mungkin 10 kali lipat dari apa yang sudah kita alami. Dan itu, bagi jiwa kita, bagi emosi kita, itu merupakan suatu teror. Mungkin saudara bisa berkata, oh enggak apa-apa. Tapi jiwa saudara menerima berita itu seperti teror. Dan Tuhan berpesan. Tuhan memberikan penghiburan, kabar baiknya adalah teror tidak akan mendekat kepada kita. Tapi syaratnya saudara harus percaya bahwa saudara sudah ditegakkan di atas kebenaran. Ingat, bukan karena usaha kita, tetapi karena pengorbanan Dia di atas kayu salib yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mutlak karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, saya mau membawakan kepada kebaikan, akses yang keempat. Keempat, kebenaran membuat kita berani seperti singa muda. Dicatat di dalam Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Aman di sini di dalam bahasa Inggrisnya bold, yang berarti berani. Kita berani seperti singa muda. Oh, siapa yang berani? Saudara-saudari, kita dikatakan berani karena apa? Karena kita mempunyai Yesus. Yesus dikatakan sebagai singa Yehuda. Singa adalah binatang yang berkomunitas, saudara-saudara. Dia hidup bersama dengan omnya, dengan tantenya, dengan keponakan-keponakannya, dengan cucu-cucunya, dengan kakek-kakeknya, dan di antara komunitas yang besar itu mereka mengangkat satu raja di antara mereka yang dikatakan Raja Singa. Dan kita mengatakan sebagai umat percaya kita mempunyai Lion of Judah. Singa Yehuda adalah Yesus Kristus. Oleh karena Dialah maka kita menjadi singa-singa muda yang berani, saudara-saudara. Bukan karena kita mempunyai kuasa atau kekuatan, tetapi kita hidup di dalam kuasa Tuhan yang memberanikan yang takut, yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, yang memberikan energi kepada yang merasa lelah dan letih. Nah, saudara-saudara, semoga dengan pesan kabar baik hari ini kita terbangun dan kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni merupakan dasar dari pengertian kita. Bukan karena kita berbuat baik. Saudara bisa, Tuhan ampuni dosaku. Lalu saudara percaya bahwa dosa saudara diampuni? Iya, yang saudara ingat. Betapa banyak dosa-dosa kita yang saudara tidak ingat. Dan standar surgawi sangat tinggi. Jadi saudara, ingat saja bahwa pada saat saudara melakukan pelanggaran-pelanggaran, saudara ingat satu hal, bukan kesadaran akan dosa, tetapi kesadaran akan pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Pada saat itu kita mengatakan Tuhan, terima kasih Tuhan yang mengingatkan saya dan saya tadi melakukan yang tidak baik. Terima kasih bahwa Engkau sudah melakukan bagi aku. Dan aku percaya bahwa saya sudah dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, karena saya sudah dibenarkan.
Saya sudah menerima Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami menerima kebaikan-kebaikan-Mu. Saya kami semua percaya bahwa kami sudah tidak hidup di bawah penghukuman lagi, dan kami sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang umat percaya yang hidup ditegakkan di dalam kebenaran, kami sudah disembuhkan. Kami oleh bulu-bulu kami sembuh. Kami tidak akan dipermalukan. Dan kami hidup berani seperti singa muda. Dan kami luput dari operation, dari teror dan rasa takut. Haleluya. Amin. Yesus. Amin. Nah, Pastor David, saya kembalikan. Mari kita merespon firman Tuhan. Di dalam Mazmur 103 berkata bahwa semua dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni, dan kita pun mengalami kesembuhan. Penting untuk saudara tahu bahwa ketika saudara menyadari bahwa saudara sudah diampuni, maka juga saudara berhak bagi mereka yang sakit untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami jamahan dari Tuhan. Saudara-saudara yang pada hari ini secara khusus kami akan berdoa, yang mungkin mengalami sakit tertentu, serangan virus COVID, yang saudara terbaring di rumah sakit atau di rumah sedang melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri. Mari percaya melihat kebaikan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kabar baik firman Kristus ini, mereka mengalami satu jamahan Tuhan ketika mereka melihat bahwa mereka sesungguhnya yang percaya, mereka sudah diampuni, mereka sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka juga boleh mengalami jamahan kesembuhan Tuhan. Mereka mengalami kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Sakit apapun, sakit COVID, sakit kanker, sakit-sakit yang mungkin berat maupun yang ringan, dimanapun kami berada, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis, setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap anak-anak muda dalam studi, dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Kami percaya saat kami menyadari sudah diampuni, kami sudah ditebus, kami sudah dibenarkan, maka kami mengalami kemerdekaan. Dan iblis tidak berhak lagi mengintimidasi dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menerima berkat-berkat pengampunan, pemulihan, penebusan yang luar biasa dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima semuanya ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Evangelis Rosana Gunawan bagi kita semua. Dan biarlah semakin kita menyadari bahwa hidup kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita sudah dilupakan, bahkan dihapuskan oleh karya penebusan Yesus Kristus. Karena itu mari kita bersyukur dan kita menjalani kehidupan ini di dalam kebenaran yang Tuhan sudah berikan, yaitu kebenaran Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Evangelis Rosana. Tuhan memberkati pelayanan Ibu bersama keluarga dan semua yang Tuhan percayakan di dalam keluarga dan pelayanan Ibu sendiri. Terima kasih. Dan saudara, sebelum kita akan akhiri dalam doa, saya mengajak kita semua, mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Ada informasi offering atau persembahan. Saudara jemaat Tuhan FCC yang mau memberikan persembahan grace giving, perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan apapun yang saudara mau berikan dengan sukacita, saudara bisa menyalurkannya melalui bank account atau rekening bank yang sudah tersedia. Dan kami percaya setiap pemberian kita tidak ada yang menjadi sia-sia. Dan saya juga percaya Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu untuk semua apa yang dapat kita berikan mendukung pekerjaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang. Doa kami, biarlah kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan
senantiasa memberkati keluarga kita dan semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat semua berkat-berkat dan kami terima anugerah rahmat berkat dari Bapa di surga di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara.